Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Hairani, dengan NIM 207190010 dan teman saya. Dengan saya, Arum Zaharani dengan NIM 207190106. Kami dari program studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas materinya, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu aplikasi apa yang kita gunakan untuk pembuatan video ini. Baiklah, langsung saja akan dijelaskan oleh Arum Zaharani. Dalam pembuatan video pembelajaran kali ini, kami memilih dan menggunakan aplikasi KineMaster. Alasan kami menggunakan aplikasi KineMaster yaitu yang pertama, karena aplikasi KineMaster mudah digunakan karena menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, karena aplikasi KineMaster memiliki fitur yang cukup beragam dan lengkap. Yang ketiga, karena user interface-nya simple namun powerful. Pada sistem pernapasan makhluk hidup, kami membahas 3 pembahasan. Yang pertama, kami membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, kami membahas tentang sistem pernapasan hewan. Yang ketiga, kami membahas tentang sistem pernapasan tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu respirasi. Respirasi adalah aktivitas yang tidak kita sadari dengan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana gas yang kita hirup adalah oksigen dan gas yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Pada sistem pernapasan manusia terdapat 2 tipe pernapasan, yaitu pernapasan internal dan pernapasan eksternal. Pernapasan internal terjadi di dalam sel dan pernapasan eksternal terjadi di dalam paru-paru, yaitu alveolus. Organ-organ pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pernapasan dimulai dari gas oksigen yang dihirup oleh hidung. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir, di mana rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara, kotoran, bakteri, dan penyakit. Sedangkan selaput lendir ini berfungsi untuk mengatur suhu yang masuk ke dalam paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Kemudian, oksigen masuk ke dalam tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Nah, kemudian pada dinding dalam trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus yang bergetar. Nah, fungsinya di sini yaitu untuk menghalangi benda-benda asing yang masuk ke dalam paru-paru. Peristiwa tersedak merupakan gerak refleks dan epiglottis untuk mengeluarkan benda asing dan makanan yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Untuk itu, kita dilarang makan sambil berbicara agar makanan tidak salah masuk. Trakea adalah saluran yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Di ujung trakea terdapat bronkus yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Melalui bronkus, gas akan disalurkan ke bronkiolus, kemudian menuju alveolus. Alveolus mempunyai pembuluh darah di mana terjadinya pertukaran atau difusi gas, oksigen, dan karbon dioksida. Pernapasan pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi ketika pengambilan udara diiringi dengan otot antarusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi pengeluaran udara terjadi ketika otot antarusuk berelaksasi atau mengundur, sehingga tulang rusuk kembali kepada posisi semula yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pernapasan perut terjadi ketika pengambilan udara di mana diiringi dengan otot diafragma yang berkontraksi, di mana diafragma ini mendatar, sehingga menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi ketika otot diafragma berelaksasi, di mana diafragma ini melonjak ke atas, sehingga menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil.
Selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, sistem pernapasan serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Mekanisme pernapasan serangga dimulai ketika otot katup stigma berelaksasi. Kemudian, stigma akan terbuka dan udara akan masuk melalui 4 pasang stigma tubuh bagian depan. Pada proses ini bisa kita sebut sebagai awal fase inspirasi. Udara yang mengandung oksigen kemudian bergerak menuju trakea, lalu dialirkan ke trakeolus. Nah, disinilah udara akan mengalami proses difusi dan pertukaran gas dari oksigen menjadi karbon dioksida. Oksigen tidak diedarkan melalui darah, melainkan oksigen diedarkan melalui pembuluh trakea. Ada beberapa serangga yang hidup di air, contohnya larva capung. Larva capung bernafas menggunakan insang trakea. Nah, insang trakea ini berfungsi hanya ketika serangga tersebut hidup di air. Kemudian akan mereduksi dan hilang setelah serangga tersebut pindah ke darat. Selanjutnya, sistem pernapasan pada burung. Alat pernapasan pada burung terdiri dari hidung yang berhubungan dengan trakea, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru burung tidak memiliki alveoli dan sebagai gantinya adalah pembuluh-pembuluh udara yang disebut parabronki. Pada burung terdapat kantung udara yang berfungsi sebagai alat pernapasan pada saat burung terbang. Mekanisme pernapasan burung melalui 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pengambilan udara pada burung berada pada waktu burung terbang dan pada waktu burung istirahat. Selanjutnya, sistem pernapasan amfibi. Pada fase larva hingga berumur 20 hari, alat pernapasan katak ada 3 pasang insang luar yang terletak di belakang kepalanya. Bersamaan dengan pertumbuhan berudu, terbentuk celah insang dan insang dalam yang dilengkapi dengan tutup insang. Pada metamorfosis katak, berudu akan berubah menjadi katak dewasa. Pada katak dewasa, celah insangnya akan tertutup sehingga katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Selain dengan paru-paru, katak dewasa bernafas dengan kulit saat di air. Kulit katak sangat tipis dan basah sehingga memudahkan difusi gas. Paru-paru pada katak berupa 2 kantong berdinding tipis dan elastis yang banyak mengandung kapiler darah serta terletak dalam rongga badan. Selanjutnya, sistem pernafasan ikan. Ikan bernafas dengan cara membuka dan menutup insangnya. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas. Air yang banyak mengandung oksigen akan masuk melewati insang. Pada saat yang sama, karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yang berasal dari air. Oksigen yang telah diikat oleh ikan disimpan pada gelembung renang yang juga berfungsi mengatur gerak naik turun. Selanjutnya, sistem pernapasan cacing. Cacing bernafas melalui permukaan kulit karena tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing menyukai tempat yang lembab. Dengan cara demikian, kulit cacing terjaga kelembabannya sehingga selalu basah dan berlendir. Kulit yang basah dan berlendir itu memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Darah cacing mengandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Lalu, oksigen tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sistem pernapasan kalajengking dan laba-laba. Kalajengking dan laba-laba besar atau arachnida yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku, sedangkan jika hidup di air bernafas dengan insang buku. Masing-masing paru-paru buku ini memiliki lembaran-lembaran tipis atau lamela yang tersusun berjajar. Paru-paru buku ini juga memiliki spirakel tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Selanjutnya, sistem pernapasan reptil. Reptil bernafas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Dalam paru-paru, oksigen diserap sedangkan karbon dioksida dikeluarkan.
Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Reptil yang sering berkubang di air, misalnya buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, sistem pernapasan mamalia. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kambing, sapi, kerbau. Kemudian, contoh mamalia yang hidup di air ada paus, lumba-lumba, dan duyung. Mamalia yang hidup di darat mempunyai alat pernafasan mirip dengan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru, tetapi pada hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup itu akan menutup pada saat menyelam dan akan terbuka pada saat muncul di permukaan air. Pada saat muncul di permukaan air mamalia yang hidup di air mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, sistem pernapasan pada tumbuhan. Yang pertama ada rambut akar. Selain untuk menghisap air dan garam-garam mineral, rambut akar berfungsi sebagai alat pernafasan. Sel-sel rambut akar akan mengambil oksigen pada pori-pori tanah. Selanjutnya, stomata atau mulut daun terdiri atas celah atau lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga dan terletak di daun. Stomata berfungsi sebagai pertukaran gas pada tumbuhan, sedangkan sel penjaga berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutupnya stomata. Stomata tumbuhan pada umumnya membuka pada saat matahari terbit dan menutup pada saat hari gelap. Membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium di dalam sel penjaga. Nah, yang terakhir ada sistem pernapasan lentisel. Pada tumbuhan dikotil, selain kambium interfasikuler yang membentuk xilem dan floem sekunder, ada juga kambium gabus yang menghasilkan parenkim gabus dan lapisan gabus. Lapisan gabus akan menggantikan epidermis. Lapisan gabus terdiri atas sel-sel mati dan membantu melindungi batang. Kambium gabus, parenkim gabus, dan lapisan gabus akan mengelupas dan lepas sebagai bagian kulit. Akibatnya, timbul lubang-lubang di batang yang disebut dengan lentisel. Lentisel memungkinkan sel-sel tetap hidup di dalam batang melalui pertukaran gas dengan udara luar. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf